Kok bisa ya dok, terapi nyeri lutut ini bisa diterapi secara singkat tanpa operasi dengan metode PRP. Ini gimana nih dok? Aktivitas keseharian, olahraga yang ada gerakan mengayuh, itu juga akan memperbaiki performa lututnya. Selama ini kan dokter otomatis sudah banyak dong pasien yang PRP nih dok. Ada nggak dok cerita unik atau yang berkesan dari pasien-pasien dokter yang mungkin awalnya sampai kayak nggak bisa jalan, terus tiba-tiba setelah di PRP atau di tindakan yang dokter lakukan tiba-tiba, oh sekarang bisa jalan dan sebagainya. Halo semuanya Sobat Granostik, selamat datang di podcast kesayangan kita semua, tentunya di channel Granostik Center. Di mana di sini kita akan membahas semuanya tentang informasi kesehatan. Perkenalkan sebelumnya, saya Dr. Aji Bowo. Di sini saat ini saya akan menjadi moderator untuk membahas apa yang harus kita bahas saat ini. Dan tentunya hari ini kita akan kedatangan narasumber yang tentunya hebat sekali di bidangnya, punya segudang pengalaman, punya segudang ilmu yang sampai meluber mungkin ya. Nah, kita sambut bersama, kita sudah kedatangan Dr. Dwi Koryanto, spesialis bedah saraf. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Aji. Gimana luar dok, biasa. Luar biasa ya dok ya, semangatnya ya dok ya. Udah siap kan dok memberi kita ilmunya ini dok? Siap dok. Oke. Nah hari ini nih dok, selama mungkin sekitar 10-15 menit kita akan membahas tentang terapi nyeri lutut singkat tanpa operasi dengan metode PRP. Nah sebelum kita bahas, saya mau infokan bahwa Granostik Center dalam rangka opening klinik kita juga akan secara resmi membuka layanan pain management yang mana seluruh pasien dengan keluhan nyeri ataupun masalah saraf ya dapat berkonsultasi langsung dengan dokter ahli di bidangnya, dengan dokter tentunya dokter ahli bedah saraf. Oke. Nah, selanjutnya biar gak buang banyak-banyak waktu ya, langsung kita ngobrol sama dokter Dwi ini, sama narasumbernya. Nah, kira-kira nih dok, kok bisa ya dok terapi nyeri lutut ini bisa diterapi secara singkat tanpa operasi dengan metode PRP? Ini gimana nih dok? Ya, baik Dr. Aji. Jadi sebenarnya kan problem lutut ini hampir dialami oleh semua orang karena bertambah usia. Oke. Mengalami degeneratif osteoartritis. Bentar nih dok. Ini lutut yang gimana nih dok? Maksudnya nih dok? Lutut yang sakit kanan kiri, untuk berdiri sakit, ditekuk susah. Oke. Nah, yang itu seperti itu dok ya? Ya. Jadi itu lazim dialami oleh semua orang sebenarnya. Karena dengan bertambah usia, risiko itu ada pada semua orang. Apalagi mereka memiliki faktor risiko yang lebih. Sehingga akan mengalami degeneratif lebih awal, lebih dini, dan mulai ada satu keluhan begitu. Tentu banyak yang tidak perlu sampai operasi. Dokter ortopedi akan memilih ya secara tepat mana yang harus dilakukan tindakan operasi. Umumnya mereka-mereka yang sudah mengalami osteoartritis grade 3, yaitu dokter orto memiliki teknik operasi yang sangat bagus untuk mengatasi itu semua. Ya, tetapi kita memiliki yang grade 1, grade 2 yang juga cukup mengganggu, yang dengan obat-obatan sudah kesana kemari masih juga sakit, maka kita punya lagi satu pilihan gitu, satu alternatif, yaitu dengan memberikan PRP, platelet rich plasma. Jadi PRP sebenarnya platelet rich plasma ya dok ya? Ya. Ini mungkin yang mau saya tanyakan nih dok. Saya pernah dengernya PRP atau platelet rich plasma ini itu di area dermatologi dok. Benar. Di area pengkulit-kulitan nih dok. Biasanya terapi kayak kulitnya bopeng, jerawatan, atau mungkin ada bekas luka dan sebagainya. Ini PRP di area nyeri, khususnya nyeri lutut. Ini maksudnya gimana nih dok? Saya jadi bingung nih dok. Jadi benar dokter Aji. Jadi penggunaan PRP ini semakin luas dan ternyata untuk kasus osteoartritis di lutut, nah ini PRP ini memiliki kemampuan untuk menghentikan atau menghambat osteoartritis berlanjut. Nah itulah kenapa pemberian PRP ini menjadi cukup bagus ya, menjadi peluang yang juga sekarang ini mulai banyak ya digunakan, karena ternyata ada proses alami yang itu tidak terjadi pada tindakan yang lain ya. Kalau yang lain kan nyerinya diatasi gitu saja ya, atau kalau yang tindakan operasi ya memang sesuai dengan penyebab dan sebagainya, tapi ini menghentikan proses inflamasinya,
osteoartritisnya. Paling tidak tambah berat. Nah, itulah makanya cukup strategis sekarang ini salah satu modalitas yang bisa kita gunakan untuk mengatasi nyeri lutut. Walaupun juga ini bukan single treatment ya, artinya kita juga harus kombinasikan dengan misalnya radiofrekuensi perigenicular nerve. Jadi saraf-saraf di samping lutut yang banyak itu ya kita desensitisasi menggunakan radiofrekuensi sehingga efeknya akan lebih lengkap ya, seperti itu. Nyerinya hilang, proses osteoartritisnya reda. Seperti itu. Minimal ini pasti penyakitnya nggak akan jadi berkembang lebih parah gitu dok ya. Diharapkan seperti itu. Ya, tapi sekali lagi itu kan bukan single factor ya. Kalau seseorang memiliki faktor risiko, misalnya mohon maaf nih berat badannya berlebih. Sindir saya dok. Enggak sih. Ya seperti itu. Atau kegiatan yang kesehariannya banyak bertumpu pada lutut. Ya, sehingga dia memiliki risiko trauma yang lebih. Nah, itu memang ya tentu akan peluang mengalami penambahan grading menjadi lebih besar ya, seperti itu. Terus ini dok, kira-kira proses seperti ini dok di PRP sendiri ini, apakah ada kontraindikasi atau semua kasus osteoartritis ini bisa dikerjakan dok? Ya, jadi yang baik memang yang belum sampai indikasi mutlak dilakukan tindakan surgery oleh dokter ortopedi ya, yang di bawah itu kita punya peluang seperti ini ya, dan itu bisa dilakukan juga secara poliklinis, artinya tidak perlu rawat inap ya, seperti itu. Ini dok, misalnya nih dok, ya semoga enggak ya dok ya. Misalnya saya kena osteoartritis nih dok, sebaiknya langkah pertama saya cukup konsumsi obat atau sedari awal saya harus langsung PRP nih dok? Diatasi dulu faktor resiko. Percuma minum obat kalau faktor risikonya nggak diatasi. Ya. Tetap dia dulu ya dok. Iya. Dan mungkin yang mau saya tanyakan nih dok, itu kan tadi ada 1 sampai 2 grade-nya dok ya, yang mungkin bisa diatasi dengan PRP nih. Misalnya saya masih grade 1 awal banget gitu dok, nyerinya masih nggak yang begitu, cuma saya sudah merasa keganggu nih dok. Sebaiknya saya cukup konsumsi obat anti nyeri dulu atau sedari awal langsung aja PRP biar nanti bisa menurunkan kemungkinan progres menjadi lebih berat itu dok? Enggak ya, kalau masih ringan enggak perlu dokter Haji. Jadi tetap apa kata dokternya nanti? Faktor resikonya saja yang harus dikelola. Itu yang paling penting justru. Dok menghindari faktor resiko itu? Diet musuh saya dok. Ini memang sering disebut di textbook juga bahwa faktor yang paling berat bagi pasien untuk yang memiliki faktor resiko itu adalah menurunkan berat badan, dan itu disebut di mana-mana memang. Tapi memang manfaatnya luar biasa, dokter Haji. Ya, jadi dengan itu beban pada lutut akan berkurang. Aktivitas keseharian, olahraga yang ada gerakan mengayuh, itu juga akan memperbaiki performa lututnya. Seperti itu. Untuk PRP sendiri nih dok, apakah ada efek samping terhadap pasiennya mungkin dok? Relatif aman ya, karena PRP ini kan diambil dari darahnya sendiri. Kemudian kita sentrifus, nah kemudian kita akan mendapatkan plasmanya tuh yang rich plasma tadi, plateletnya. Nah itu kemudian kita masukkan di intraartikuler ya, di sendi itu. Ya memang kalau ada peradangan lokal jangan diberikan pada saat itu. Untuk kita pastikan area yang tempat kita masukkan itu semua adalah dalam keadaan baik ya. Jadi kayak reaksi penolakan dalam tubuh, alergi dan sebagainya itu harusnya nggak ada dok ya, karena emang bahannya dari dirinya sendiri. Ini kan darahnya dari dia sendiri dok. Mungkin nggak dok ada kontraindikasi bagi orang-orang yang mungkin punya kelainan darah gitu dok? Ya tentu kalau misalnya dia punya gangguan pembukaan darah, ya sebaiknya nggak dilakukan, karena tindakan gitu kan cukup invasif dalam arti mengambil ya darahnya ya, seperti itu. Terus untuk kegiatan untuk PRP nih dok, terapi PRP nih dok, kira-kira nih semisal nih saya yang lagi sakit nih dok, saya hari ini dilakukan kegiatan PRP, dilakukan tindakan PRP. Saya harus mengulang kapan lagi dok PRP ini? Nah ini yang ideal memang kita melakukan secara dosis yang penuh ya. Kita ulang setiap 3 bulan ya, 3 kali ya. Tapi pengalaman biasanya begitu sekali sudah merasa nyaman, merasa cukup pasien nih. Jadi ini balik ya. Iya, jadi ini sangat kondisional ya. Tapi kalau kita mengambil dosis yang bagus ya, kita bisa lakukan 3 kali lah. Mungkin ini dok, mungkin pertanyaannya ini lebih ke
pengen dokter sharing aja nih dok. Selama ini kan dokter otomatis sudah banyak dong pasien yang PRP nih dok. Ada nggak dok cerita unik atau yang berkesan dari pasien-pasien dokter yang mungkin awalnya sampai kayak nggak bisa jalan, terus tiba-tiba setelah di PRP atau di tindakan yang dokter lakukan tiba-tiba, oh sekarang bisa jalan dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang mulai hopeless nggak bisa jalan dan sebagainya bisa ada gambaran nih dok. Iya, yang paling bahagia adalah ketika pasca terapi itu kebetulan dari luar kota, nggak tahu sebulan kemudian ketemu di mall dan dia jalan, dirangkul karena jalan ke mall. Ya, untungnya nggak lupa ini siapa gitu. Iya, itu ya kisah-kisah yang. Tapi emang bisa seperti itu ya dok? Maksudnya kayak ini kan kaitannya dengan penghilangan rasa nyeri nih dok, utamanya ya dok. Tapi kok tiba-tiba secara fungsional lutut itu kembali dok? Itu ceritanya gimana dok? Kembalinya tentu tergantung grade dari kondisinya ya. Tidak semua. Kalau yang grade 3 tentu lebih berat kondisinya ya. Gitu. Oh, jadi balik lagi ke kondisi awal dia datang kondisi awal ini sangat berpengaruh begitu. Tetapi ketika dia bebas nyeri itu luar biasa ya. Banyak hal-hal yang dia bisa lakukan kembali ya seperti itu. Oke. Nah ini mungkin kan setelah saya dengar dan mungkin teman-teman audiens juga sudah mulai dengar dan wah kayaknya saya harus ke sana nih atau mungkin orang tua saya kayaknya harus diajak ketemu sama dokter Dwi nih. Masalahnya adalah saya harus bawa uang berapa ya? Itu gimana nih dok? Wah itu manajemen diagnostik ya. Kira-kira cukup ini nggak dok? Cukup bisa dijangkau atau seperti apa? Sekali lagi ya, karena ini non-surgical, jadi pada umumnya akan di bawah operasional surgery. Jadi seharusnya ya worth it sekali ya dok ya, kalau melihat manfaatnya ya dok. Betul. Ya. Asal indikasinya tepat, faktor risiko bisa kita kelola, nah ini kan memberikan harapan yang baik ya. Setuju. Oke. Dok, mungkin nih dok, ada pesan-pesan khusus nggak dari dokter untuk teman-teman audiens nih dok, yang mungkin kalau nyerinya seperti apa langsung datang aja dan sebagainya dok. Oke, jadi ini nyeri ini kan banyak ya. Bisa faktornya anatomi, tapi jangan lupa pain is perception. Jadi nyeri itu juga dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran kita. Betul. Nah, kadang-kadang kan banyak masyarakat yang mungkin insight-nya belum tumbuh kayak, alah nyeri gini doang gitu ya dok ya. Jadi yang model-model seperti itu maka diterapi dengan tadi itu tidak ada gunanya karena problemnya adalah di dirinya itu. Makanya perlu dievaluasi secara klinis ya problemnya apa yang utama sehingga kita memberikan pilihan yang lebih tepat dan itu memang setiap kasus berbeda. Karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda ya seperti itu. Tapi yang kita bicarakan hari ini salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan. Setuju. Jadi teman-teman audiens jika Anda atau mungkin keluarga atau mungkin orang tua begitu kerasa ada nyeri terutama di lutut langsung periksakan. Nggak usah merasa menolak dulu ya, lebih baik tahu dulu deh. Daripada nanti lutut kayak gini mungkin ya gara-gara dingin atau ya gara-gara ini lebih baiknya diperiksakan karena gradingnya menentukan nanti keberhasilan terapinya gitu ya dokter ya. Setuju sekali dokter Haji. Mungkin ada lagi dok yang mau disampaikan? Aman? Gini, jadi semua memiliki faktor risiko itu ya. Oleh karena itu kita harus mulai hidup sehat. Nggak ada pilihan sudah. Oke, siap dok. Terima kasih dokter Haji. Oke, kayaknya waktu kita juga udah mulai habis nih dok. Jadi saya tutup dok ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk teman-teman audiens, teman-teman sobat Grandnostik semua, tetap jangan lupa pantengin selalu medsos Grandnostik dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak dok. Teman-teman sobat Grandnostik juga terima kasih banyak sudah membagikan ilmunya kepada kita, sudah mau men-share ilmunya kepada kita makhluk-makhluk yang butuh ilmu ini dok. Makasih banyak dok ya. Jadi teman-teman audiens jangan lupa selalu pantengin medsos Grandnostik, selalu like, follow dan komen. Kenapa? Karena semua info berkaitan dengan Grandnostik terkait dengan pembukaan klinik, terkait dengan promo-promo lainnya akan selalu kita share di medsos Grandnostik. Jadi jangan lupa selalu pantengin dan sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Bye bye.